Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Yo, Pak. Gimana kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana, masih semangat belajar di siang hari ini? Semangat, Pak. Alhamdulillah semangat, Pak. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai materi yang kelanjutan dari perubahan sosial, bentuk perubahan sosial, coba kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan apa yang kita yakinin, dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas. Ketua kelasnya Resti belum datang sepertinya. Coba siapa yang memimpin doa? Ayo, boleh kok di cewek, cowok. Sebelum memimpin doa, ketika berdoa kita baiknya tuh saling membuka kamera. Ya, ketika berdoa membuka kamera. Saya, Ya, Kak, mau memimpin doa, Pak. Oke, doa silakan. Ayo, kameranya dibuka dulu, berdoa. Oke. Biar berkah. Apa yang kita pelajari itu berkah, bermanfaat. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Nul. Semoga apa yang sudah kita kerjakan, kita berdoa, kita dimudahkan. Nah, di sini ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar tentang pelajaran IPS. Nah, KI-nya itu ada 1, ada 2, 3, 4. KI 1 tentang sikap perilaku kita untuk menghargai dan menghayati ajaran agama. Nah, jadi kita harus bisa memiliki keyakinan agar perilaku kita itu sesuai dengan nilai dan norma yang ada di agama kita yang kita yakini. Nah, tesis dasarnya itu kita akan membahas tentang analisis perubahan sosial budaya Indonesia. Ya, di arus globalisasi itu memperkokoh kehidupan kebangsaan. Jadi perubahan sosial dan perubahan sosial dan globalisasi itu berpengaruh. Dari perubahan menciptakan namanya global, mendunia. Gitu. Mendunia itu dalam arti kita bisa interaksi, saya sama kalian bisa berinteraksi satu sama lain. Saya di sekolahan, kamu di rumah. Saya di sini interaksi sama teman saya yang ada di Eropa misalkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya di perubahan sosial. Pertama itu faktor pendorong dari perubahan sosial. Apa sih yang mendorong terjadi perubahan? Banyak, nanti kita bahas. Kedua, kita akan menguraikan faktor penghambat. Nah, yang menghambat terjadi perubahan sosial itu apa? Langsung, keterampilan yang didapat dari kita pelajaran perubahan sosial itu kalian dapat menyajikan hasil analisis dari pendapat kalian terhadap perubahan sosial budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kalian dapat menuliskan dari hasil analisis, kalian tuliskan ke dalam tugas yang nanti ada di classroom dan kita diskusikan. Oke, nah di sini ada gambar. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ya, apa yang bisa? Saya nomor 1, saya bisa, Pak. Coba nomor 1, Nul. Ayo. Oke. Faktor pendorong. Bertambah dan berkurangnya penduduk semakin besar. Jumlah penduduk semakin besar, permasalahan penduduk. Contohnya, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan karena urbanisasi yang berpengaruh terhadap jumlah lahan yang ditempati, maka terjadilah perubahan sosial budaya di kota itu. Iya benar. Jadi akibat adanya penduduk yang padat, akhirnya semakin banyak yang hadir di suatu wilayah tersebut. Digital juga dilakukan demi alasan keamanan.
Menurut survei yang dilakukan oleh Forrester, 67% pengecer di Amerika Serikat menerima pembayaran tanpa sentuhan. Angka itu naik 40% di tahun 2019. Di antara mereka yang disurvei, 19% telah melakukan pembayaran digital di toko untuk pertama kalinya di bulan Mei 2020. Keempat, teknologi virtual yang mampu membantu pekerjaan dan perawatan diri. Karena aturan social distancing, sebagian besar kegiatan yang biasa kita lakukan dengan tatap muka ini digantikan dengan pengalaman virtual. Contohnya untuk meeting bersama rekan kerja, kegiatan belajar mengajar, atau yoga. Kini semua aktivitas tatap muka tersebut bisa dilakukan dengan video call melalui Zoom atau Google Meet. Tentunya di tahun 2021 ini diharapkan akan ada lebih banyak teknologi yang ditawarkan sebagai solusi untuk membantu kita bekerja, belajar, dan self-care. Semoga teknologi ini akan membantu dalam hidup kita dan mungkin akan menjadi sebuah kebutuhan baru di masa depan. Oke, dari video tadi kira-kira yang termasuk menghambat terjadinya perubahan teknologi tadi itu seperti apa? Pendorong seperti apa kalau menurut kalian? Coba. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Itu termasuk mana sih? Internal apa eksternal? Eksternal itu seperti apa? Internal seperti apa? Dari video yang tadi. Atau kalian bisa membuat pertanyaan dari itu pertanyaan dari masalah teknologi tadi. Pertanyaannya kira-kira apa, nanti kita diskusikan. Yo. Apa ya, coba Farhan. Kalau dari video tadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu perhatikan, terus pendapat kamu seperti apa? Kalau pendapat saya itu perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern dari zaman ke zaman, Pak. Nah, kalau perkembangan teknologi yang canggih semakin dari zaman ke zaman itu dikatakan pendorong apa penghambat? Langsung kalau kamu internal apa eksternal? Ayo Farhan. Internal, Pak. Apa harus Kristina? Internal. Iya, dikatakan internal. Internal termasuk penemuan baru. Kenapa penemuan baru? Karena ditemukannya alat-alat teknologi tadi. Yang seperti Kristina bilang tadi, manusia akan semakin lama semakin lambat akan tergantikan oleh teknologi robot. Iya, Pak. Tapi bagaimana caranya robot itu tidak mengalahkan manusia, ya kita harus menjadi orang yang bisa mengendalikan, memanfaatkan teknologi itu untuk kehidupan kita seperlunya. Enggak ketergantungan bahasanya ya, enggak ketergantungan. Iya, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Emani. Tuliskan bentuk permasalahan yang menjadi penghambat proses kegiatan ekonomi penggunaan Emani sehingga mampu bersaing menghadapi perubahan sosial. Hambatan proses kegiatan ekonomi berupa keterbatasan metode akses, biaya transaksi, serta faktor sosial budaya yaitu kebiasaan menggunakan metode pembayaran selain uang elektronik. Ketiga itu tuliskan 2 pertanyaan dari gambar pasar tradisional terkait permasalahan proses kegiatan ekonomi penggunaan e-money sehingga dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya di bidang pendidikan. Satu yaitu apakah penggunaan e-money akan memberikan keuntungan atau kemudahan terhadap masyarakat umum
terutama bagi para petani yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Dua, manfaat apa saja yang akan diterima oleh masyarakat umum dalam penggunaan e-money dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam sektor pendidikan. Uraikan pendapat kalian dalam menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat. 1. Sebagian besar petani berusia lebih dari 40 tahun dan lebih dari 70% petani di Indonesia hanya berpendidikan setara SD, bahkan di bawahnya. Pendidikan formal yang rendah tersebut menyebabkan pengetahuan dalam pengolahan pertanian tidak berkembang serta monoton. Petani hanya mengolah pertanian seperti biasanya tanpa menciptakan inovasi-inovasi terbaru demi peningkatan hasil pangan yang berlimpah. Yang kedua, di kawasan ini diharapkan masyarakat diperkuat kesejahteraannya melalui ekonomi digital agar meningkatkan partisipasi mereka dalam mempertahankan garis batas negara. Tidak ada kedaulatan tanpa kemakmuran. Artinya teknologi digital tidak hanya berhenti pada penyediaan konektivitas komunikasi, tetapi juga perlu manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Fokus kegiatan yang diusulkan sebaiknya adalah mendorong penurunan biaya pelayanan bagi masyarakat perbatasan berbasis teknologi digital, khususnya untuk akses terhadap bidang pendidikan, kesehatan, layanan kependudukan, dan komunikasi. Di samping itu, ketersediaan ekonomi digital tidak perlu diikuti oleh pendampingan pemanfaatan ekonomi digital untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sudah, Pak? Oke, terima kasih. Ya, Pak. Nabila. Nah, teman-teman lain ada yang ingin disampaikan dari informasi yang sudah dituliskan Nabila? Nih, Nabila, jawaban Nabila. Ya. Jadi Nabila itu, kata Nabila itu yang menggunakan e-money itu usia lebih dari 40 tahun itu nggak bisa ya. Jadi yang pendidikannya lebih tinggi baru bisa. Nah, kira-kira ada nggak yang ditanggapi atau ditambahkan dari teman-teman Nabila ini? Iya, apa yang kalian mau dapat dari pelajaran tentang perubahan sosial, faktor dan penghambatnya? Ayo, Ambar. Jadi yang saya dapat dari pelajaran kali ini adalah Joshua Ali. Oke, terima kasih ya. Jadi intinya yang menghambat dan yang mendorong perubahan sosial itu ada dari diri manusia dan dari luar diri manusia. Dari manusianya itu karena dia pola pikirnya maju. Dia ingin hidup lebih baik, lebih efisien. Kalau dulu itu mungkin prosesnya lama untuk mencapai tempat yang ingin dituju, tapi sekarang tepat dengan ada penemuan baru itu. Yang tadinya banyak bencana, dengan ada teknologi bencana bisa dikurangin, ya, bisa dikurangin, bisa diminimalisir. Caranya apa? Kayak misalkan ketika ada gempa, kita bisa tahu dengan adanya Badan Meteorologi Meteofisika. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi antara adanya internal dan eksternal itu saling berkesinambungan. Seperti itu, ya. Jadi sampai di sini materi tentang perubahan sosial, faktor yang menghambat dari perubahan. Nah, untuk minggu depan itu kita akan belajar tentang dampak, ya, dampak dari ada perubahan sosial. Ya, jadi masih ada 2 pertemuan lagi, ya. Dampak sama nanti globalisasi. Jadi ada 4 pertemuan kita ada 4 pertemuan. Pertemuan terakhir itu sesi diskusinya sama seperti ini. Nanti pas globalisasi saya ingin kalian tuh belajar menganalisa artikel. Pernah belum menganalisa artikel? Ya, jadi menganalisa artikel itu ada artikel, kamu tuliskan masalah dari globalisasi itu apa, dampaknya apa, nah jadi seperti itu. Nanti didiskusikan. Ya. Oke, sebelum saya akhiri materi
buat minggu depan udah disampaikan. Sekarang berdoa penutup agar apa yang kita sampaikan itu bisa kita terapkan kehidupan kita sehari-hari, kita melangkahnya itu nggak tersesat, nggak terjebur. Ya, untuk evaluasinya, ujiannya nanti saya share di grup ya. 5 soal saya share di grup. Ya, jadi seperti itu. Oke, sebelum diakhiri lagi, tolong tampilkan wajah-wajah kalian yang cantik ganteng-gantengnya ditampilkan biar berkah ya, biar kita saling mengenal. Kan pada kelihatan kan, tadi pada malu-malu. Dah, yuk berdoa. Pimpin lagi Noel, bisa dipimpin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai berjumpa minggu depan. Nanti kita bertemu di ruang meet ini lagi.